tertular dengan NIM 2025831. Jadi saat ini saya akan presentasikan analisis metabolisme mineral dengan topik atau kasus anemia defisiensi besi. Jadi, apa itu anemia defisiensi besi? Anemia defisiensi besi merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mira Tular dengan NIM 2025831. Jadi saat ini saya akan presentasikan analisis metabolisme mineral dengan topik atau kasus anemia defisiensi besi. Jadi, apa itu anemia defisiensi besi? Anemia defisiensi besi merupakan salah satu gangguan metabolisme mineral yang paling sering ditemukan di seluruh dunia. Kondisi ini terjadi ketika tubuh kekurangan zat besi yang dibutuhkan untuk sintesis hemoglobin dalam eritrosit. Zat besi merupakan mineral esensial yang berperan penting dalam transport oksigen, metabolisme energi, serta fungsi berbagai enzim dalam tubuh. Defisiensi besi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti asupan yang tidak adekuat, gangguan absorpsi di saluran cerna, peningkatan kebutuhan tubuh, atau kehilangan darah kronis. Mengapa saya memilih topik ini? Saya memilih topik ini karena anemia defisiensi besi memiliki prevalensi tinggi dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap fungsi fisiologis tubuh serta kualitas hidup individu. Anemia defisiensi besi ditandai dengan penurunan kadar hemoglobin akibat kurangnya ketersediaan zat besi untuk pembentukan eritrosit. Gejala klinis yang sering muncul antara lain kelelahan, pucat pada kulit dan konjungtiva, pusing, sesak napas saat aktivitas, serta penurunan konsentrasi. Pada beberapa kasus dapat ditemukan gejala khas seperti kuku yang berbentuk sendok, glossitis, dan pika, yaitu keinginan makan benda yang tidak lazim seperti karena ALS. Secara laboratorium, kondisi ini ditandai dengan penurunan hemoglobin, hematokrit, ferritin serum, serta peningkatan total iron binding capacity. Nah, zat besi diserap terutama di duodenum dan jejunum proksimal dalam bentuk Fe12. Setelah masuk ke enterosit, zat besi dapat disimpan dalam bentuk ferritin atau ditransport ke sirkulasi melalui protein ferroportin. Di dalam darah, zat besi akan diikat oleh transferin untuk didistribusikan ke jaringan, terutama ke sumsum tulang untuk proses eritropoiesis. Nah, di sumsum tulang, zat besi digunakan untuk sintesis Heme, komponen penting dari hemoglobin. Hemoglobin berfungsi mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Apabila cadangan zat besi tubuh menurun, produksi hemoglobin juga menurun sehingga terbentuk eritrosit yang lebih kecil dan pucat yang dikenal sebagai mikrositik hipokromik. Selanjutnya, metabolisme besi di dalam tubuh diatur terutama oleh hormon hepsidin yang diproduksi oleh hati. Hepsidin mengontrol keseimbangan besi dengan menghambat kerja ferroportin sehingga mengurangi pelepasan zat besi dari enterosit dan makrofag ke dalam sirkulasi. Pada kondisi kekurangan besi, kadar hepsidin akan menurun sehingga absorpsi besi di usus meningkat. Sebaliknya, pada kondisi inflasi atau kelebihan besi, produksi hepsidin akan meningkat sehingga penyerapan besi akan ditekan. Regulasi ini penting untuk menjaga keseimbangan kadar besi dan mencegah toksisitas maupun defisiensi. Ketika metabolisme besi terganggu dan cadangan besi menurun, tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin dalam jumlah yang cukup. Akibatnya, kapasitas darah dalam membawa oksigen menurun. Kondisi ini menyebabkan jaringan tubuh mengalami hipoksia relatif yang kemudian memunculkan gejala seperti kelelahan, sesak napas, serta penurunan kemampuan kognitif. Selain itu, defisiensi besi juga dapat mempengaruhi fungsi epitel dan jaringan lain sehingga muncul gejala seperti kuku rapuh, glossitis, dan gangguan sistem imun. Diagnosis anemia defisiensi besi biasanya ditegakkan melalui pemeriksaan laboratorium seperti darah hemoglobin, ferritin serum, serum iron, dan TIBC. Nilai ferritinnya rendah merupakan indikator utama penurunan cadangan besi dalam tubuh. Terapi utama kondisi ini adalah suplementasi besi, baik secara oral maupun intravena pada kasus tertentu. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi penyebab utama defisiensi besi seperti perdarahan kronis atau gangguan absorpsi, agar terapi yang diberikan dapat lebih efektif dan mencegah kekambuhan. Anemia defisiensi besi merupakan gangguan metabolisme mineral yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan zat besi dalam tubuh. Kekurangan zat besi menyebabkan gangguan sintesis hemoglobin dan produksi eritrosit sehingga menurunkan kapasitas darah dalam mengangkut oksigen. Metabolisme besi diatur oleh berbagai mekanisme.
termasuk absorpsi di usus, transport oleh transferin, penyimpanan dalam ferritin, serta regulasi hormonal oleh hepsidin. Pemahaman mengenai mekanisme metabolisme ini penting untuk membantu kita dalam proses diagnosis serta menentukan terapi yang tepat untuk mengatasi anemia defisien dan meningkatkan kesehatan pasien. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.